Alamin. Dalam surah Ali Imran ayat ke-42 disebutkan, dan ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu, melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu. Siti Maryam seorang wanita yang keluarganya dan namanya sendiri ada di dalam Al-Quran. Nama Siti Maryam kita temukan di dalam surah ke-19 di dalam Al-Quran, Maryam. Dan nama keluarganya Ali Imran ada juga di dalam Al-Quran surah ketiga. Kita akan membahas kehidupan beliau. Sebelumnya kita lihat dulu bagaimana latar belakang dan cara pengasuhan orang tua Siti Maryam kepada Siti Maryam sehingga beliau menjadi wanita yang sangat luar biasa. Kita lihat dalam surah Ali Imran ayat ke-33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran, keluarga Siti Maryam, melebihi segala umat pada masa masing-masing. Jadi Siti Maryam memang background keluarganya keluarga yang sangat saleh, keluarga yang baik. Kalau kita ini, yang saya sering mengatakan, kalau nanti engkau memilih jodoh wahai anak-anak perempuanku, lihat bibit bebek bobot, begitu ya. Artinya apa? Lihat salah satunya keturunannya, keturunan yang baik-baik. Begitu pula Siti Maryam. Siti Maryam berasal dari keturunan yang baik-baik, masya Allah. Keturunan yang saleh, keturunan yang taat, keturunan yang menjadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini keluarga yang melebihi segala umat pada masing-masing, pada masa masing-masing. Berikutnya kita lihat bagaimana pengasuhan Siti Maryam sampai Siti Maryam menjadi orang yang luar biasa. Apa yang dilakukan oleh sang ibu? Pertama, ketika sang ibu dalam kondisi mengandung, Bapak dan Ibu sekalian, ini penting untuk kita yang mengandung atau anak kita atau adik kita yang mengandung, bahwa setiap ibu yang mengandung perlu untuk memiliki azam, memiliki tekad agar anak yang kita kandung ini, anak yang kita lahirkan, telah menjadi orang-orang saleh, orang-orang taat. Dia boleh jadi apapun, profesi apapun, asalkan ketaatan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ibunda Siti Maryam dalam surah Ali Imran ayat ke-35, pada saat itu Ibunda Siti Maryam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya berbunyi, Rabbi inni nadartu laka ma fi dhatni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ibunda Siti Maryam dalam surah Ali Imran ayat 35 berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku bernazar, berjanji kepadamu ya Allah, janin yang ada dalam kandunganku kelak ini menjadi hamba yang mengabdi kepadamu ya Allah. Maka terimalah nazar dariku, sungguh engkau maha mendengar, maha mengetahui. Pertama, kita bisa lihat cara pengasuhan pendidikan Ibunda Siti Maryam. Selain sebelumnya beliau dari keluarga yang baik, keturunan yang baik. Pertama, sang ibu senantiasa berdoa. Bahkan ketika anak itu masih berada dalam kandungan, ibunya bertekad, ya Allah, kelak anak ini akan menjadi pengabdi untuk agamamu ya Allah. Begitu pula dengan kita. Kalau ibu yang sudah melahirkannya sudah selesai, boleh ingatin adiknya, ingatin saudara-saudaranya. Seorang ibu yang salehah, yang pasti bertekad anaknya kelak menjadi anak yang soleh, yang taat, menjadi penolong agama Allah. Apapun profesinya. Boleh nggak anak-anak kita menjadi guru? Boleh. Taat kepada Allah. Boleh nggak anak-anak kita menjadi pengusaha yang taat kepada Allah? Boleh nggak anak-anak kita jadi pejabat yang taat kepada Allah? Jadi polisi yang taat kepada Allah. Jadi tentara yang taat kepada Allah. Jadi atlet, boleh nggak atlet? Boleh. Atlet yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Anak-anak kita boleh memiliki profesi apapun. Tidak semua orang harus memiliki profesi yang sama di muka bumi ini. Namun dia harus punya taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesinya, dia harus sebagai seorang muslim menolong agama Allah, mengabdi untuk agama Allah. Contohnya bagaimana? Saya boleh cerita sedikit sebelum saya lanjutkan, Ibu sekalian. Contoh. Saya selalu mengambil contoh ini karena ini contoh terdekat dalam kehidupan saya. Mohon izin saya ceritakan kisah pribadi, boleh ya Bu? Ini bukan cerita kisah kesedihan, bukan. Saya mau cerita bagaimana dokter menjalankan tugasnya sebagai seorang hamba Allah yang taat kepada Allah. Jadi tugas mengabdi itu bukan atau tugas mengajak pada kebaikan, bukan tugas ustaz dan ustazah saja. Semua profesi mengajak orang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh seorang dokter. Ketika anak saya lahir, Ibu sekalian,